gumbar-gembor, teriak-teriak, memberikan makna juga salah. Masyarakat itu perlu penjelasan syarah. Makanya ulama kita produktif dalam mengarang kitab syarah itu biar tidak salah jalur. Diartikan malam yukhalitus sultan semua pemerintah. Lalu pemerintah ini siapa yang memberikan pemahaman kalau bukan ulama? Dari dulu pemerintah dengan ulama itu nggak bisa dipisahkan. Kan begitu. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ayatnya. Tapi pemerintah yang zalim yang dimaksud dengan Rasulullah itu pun nggak boleh kita tinggalkan, tetap harus didampingi untuk diingatkan. Padahal yang lebih banyak makan dari pemerintah, jelas mereka mau kita bongkar bisnisnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin membahas ini. 2 hari yang lalu itu ada yang coba mengancam. Nih, dari saya sebutin nomornya ya. Udah dicek itu, udah tahu kita. Bahkan namanya tahu, istrinya tahu, anaknya tahu. Cuma saking kasihan saja. Ini ancamannya lucu. Karena kita selalu membongkar sejarah-sejarah pengkhianatan dari kadrun-kadrun yang menjadi antek Belanda dari Habaib. Dia komennya begini. Karena kebetulan nomor Ustaz Mujib ya. Jadi ada yang neror ke Bang Mujib seperti ini. Nanti saya sebutin jangan namanya nih. Antum katanya gini, gayanya gini. Antum biasalah mukibin begini mukibin. Antum kalau mazhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Nah ini secara kalimat ya. Antum kalau mazhab Syafi'i tidak akan buka aib orang. Antum kan kiai, tapi otak dan kalbu antum seperti iblis, sukanya buka aib habaib. Gitu kan? Berarti kalau narasi kamu yang neror kita mengatakan bahwa kita sering membuka aib-aibnya habaib, berarti dalam hatinya dia tahu kebusukannya mengakui. Gak bisa mengelaklah siapa saja ketua Jatman, ayo dari manuskrip yang dari Belanda yang kita bacakan, gak akan bisa mengelak siapa saja. Terus Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan umatnya buka aib seseorang, artinya mencaci maki dan sebagainya. Nah terus kalau saya sampaikan habaib yang menjadi junjungan kamu itu, berapa banyak para habaib di Indonesia yang suka membuka aib dan orang-orang Indonesia sendiri. Bahkan presiden dijelek-jelekan. Pak Jokowi disebut apa? Kodok. Wes macam-macam. Bahkan sampai Pancasila aja dulu sama si Rizik tuh. Cuman dia udah minta maaf, dipantatin. Betul itu. Coba mikir. Karena orang ini ditelepon gak bisa, ditelepon di reject, di video call di reject. Beraninya cuma ngancam-ngancam begini. Terus kemudian lucunya lagi ya, saya tidak takut dengan antum-antum, mau dari mana tidak takut, karena antum sudah bilang habaib kedok politik dan habaib bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Antum urusan dengan saya. Saya jawab, kami bukan antum. Kami adalah aing sudah. Lucu orang kayak gini itu. Ini kalau gak kasihan saya udah ngomong kemarin. Orang-orangnya Abuya ini loh, banyak yang di IT itu. Andai kata zolim, 1 hari 2 hari hilang kepalamu tuh. Tapi kan masih melihat punya anak, punya istri. Tadi aja kita setorkan langsung kedetek. Namanya kita tahu, anaknya kita tahu, istrinya juga tahu. Masya Allah, kasihan nanti. Nah ini karena sudah dibodohi, terdoktrin ratusan tahun, puluhan tahun, akhirnya begini, mentalnya rusak, akidahnya pun rusak. Kan begitu. Jangan macam-macam ya, antum kami bukan antum, kami adalah aing gitu. Masya Allah, ini orang-orang lucu. Aduh, kalau gak kasihan dah. Namanya tahu, saya telepon kemarin waktu di Damayu, saya telepon Gus, di reject. Di video call di reject. Wah ini nggak gentle. Artinya orang ini cuma memang hanya nakut-nakut. Indonesia ini kita jangan takut, Indonesia ini negara hukum. Kalau kita menyampaikan tanpa ada data, monggo silakan. Tapi kalau sampai kita sudah menyampaikan sesuai dengan data masih ada yang menuntut, oke, gak apa-apa. Tapi dengan syarat harus ada saksi ahli di persidangan. Begitu. Karena kita mencari kebenaran, saya sering sampaikan, bukan pembenaran. Dari tahunnya, afiliasinya bagaimana Habaib pada waktu itu dengan Belanda. Makanya nggak ada tuh. Zaman Ninja ada gak Habib yang jadi korban? Zaman PKI ada gak Habaib yang jadi korban? Terus kemudian ketika perang di Surabaya,
Resolusi jihad, adakah habaib yang jadi korban? Gak ada. Geger Cilegon tahun 1888, adakah habaib yang jadi korban? Gak ada. Aduh, otaknya kira yang normal gerak menjadi bangsa yang sejati. Saya sudah sampaikan, Utsman bin Yahya ini sampai mengatakan ulama Thariqah yang mempelopori Geger Cilegon yang dikomando oleh Syekh Abdul Karim itu fahiya laisat bisawab, katanya sesat. Bahkan minal hasidin, iri dengki dengan pemerintah Belanda. Bukan iri dengki, masyarakat Cilegon waktu itu ingin mengambil hak kita. Karena pada waktu itu pemerintah Belanda datang ke Jakarta yang pada waktu itu masih menjadi Sunda Kelapa di bawah pimpinan Kesultanan Banten. Direbut paksa dijadikan Batavia yang strukturnya Eropa. Makanya ada ngomong, wah kamu gak tahu sejarah. Kamu yang salah baca sejarah. Makanya sampai kapanpun nih, siapa tadi si Tohir, siapa aja lah Muhibin, minggir dulu untuk Muhibin. Urusannya ini kita dengan habaib, dengan Ba'alawi. Percuma kalau kita melawan, jangan antum, orang Indonesia, panjenengan Muhibinnya habaib, kita perang saudara, bro. Yang kita butuhkan ini adalah pertanggungjawaban, klarifikasi dari oknum-oknum Habib yang sudah memulai polemik ini dengan menyombongkan dirinya, itu kan begitu. Ini kok ulama kita ditai-taikan, ulama kita dianjing-anjingkan. Padahal saya yang menghormati habaib sampai sungkem-sungkem itu di Indonesia tok. Di Malaysia nggak gitu-gitu amat.